16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Kasus ini terungkap usai tangkapan layar percakapan grup mereka viral di media sosial. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua BEM FHUI Ananda Kudimas mendesak agar 16 pelaku pelecehan diberhentikan status kemahasiswaannya atau drop out. Selain itu, BEM FHUI juga mendesak agar hak organisasi pelaku pelecehan dicabut. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar segera menggelar sidang etik untuk mengadili 16 pelaku kekerasan seksual secara transparan dan akuntabel. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar mengeluarkan rekomendasi resmi kepada FHUI untuk menghentikan status kemahasiswaan pelaku kekerasan seksual secara permanen atau drop out. Menuntut FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai pembantu dan peraturan rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih menunggu udara bebas di kampus kita. Korban mencapai 27 orang terdiri dari mahasiswi hingga dosen. Para pelaku mengaku pelecehan pernah terjadi saat kuliah tengah berlangsung. Untuk yang saya tangani, yang saya bantu penampingannya ada 20, tetapi untuk yang dosen itu juga saya dengar-dengar jumlahnya itu sekitar 7. Karena jujur dari kami juga belum punya waktu juga untuk mencoba menelusuri korbannya ada berapa, dan menurut kami juga itu tidak terlalu urgent ya untuk kasus ini, karena toh pelaku juga semua sudah mengakui mereka salah, pelaku sudah mengaku salahnya apa, fakultas sudah tahu, ini sudah tahu, sekarang tinggal masalah penyetuan saksinya seperti apa. Gitu. Tapi yang pasti korbannya sangat-sangat banyak. Betul, ini dosen-dosen yang mengajar mereka di kelas, dosen-dosen yang mengajar mereka sendiri, dan bahkan dalam beberapa konteks mereka melakukan pelecehan itu di dalam kelas. Sewaktu masih belajar, betul. Saya tadi seperti saya bilang, saya belum konfirmasi juga terkait hal itu pertama, dan kedua juga memang sepertinya dari pihak korban pun ya kami tidak akan mencoba untuk mengkonfirmasi juga, karena menurut kami itu tidak relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Tetapi apabila nantinya memang kami temukan adanya intervensi ataupun hambatan dalam penanganan kasusnya, pasti kami juga akan kabarkan lagi ke semua pihak terkait hal ini. Tapi untuk saat ini belum kami konfirmasi dan tidak akan kami konfirmasi juga dalam waktu dekat. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI meminta agar kasus pelecehan seksual diusut secara transparan. DPR juga akan memanggil pihak kampus untuk dimintai keterangan. Ya, tentu harapan kami di Komisi 10, pihak kampus harus betul-betul transparan
membuka ini semua kepada publik. Agar apa? Agar tercipta keamanan, kondusivitas yang ada di kampus. Ini sekarang sudah tidak ada lagi rasa nyaman yang ada di kampus, sudah tidak ada lagi rasa aman yang ada di kampus, yang seharusnya kampus menjamin itu. Kampus merupakan tempat untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Maka karena itu menjadi wadah untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa, maka kampus harus menjamin bahwa keamanan, kondusivitas harus betul-betul terjaga dan betul-betul dijamin oleh pihak kampus. Ya, tentu kami rencana sebelum reses akan memanggil rektor UI dan rektor kampus-kampus yang bermasalah, terutama terhadap kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik lainnya. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Tentu sanksi tegas harus diberikan. Di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu sebenarnya sudah jelas diatur di situ. Mekanisme penanganan seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, itu sudah jelas. Cuman kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum sungguh-sungguh menerapkan regulasi itu. Viral aksi pungutan liar sejumlah preman di tempat wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung diminta membayar Rp20 hingga Rp50.000 jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Melaku. Gak usah. Ayo, asuransi melaku. Gak usah. Melaku. Nanti aku bayar lek bayar aja dilebokno. Ayo. Gak apa, masuk. Kano tiket nih. Tiket. Apa? Limo. Kak, tiket ambil. Itu. Aksi pungli yang dilakukan sejumlah orang kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang viral di media sosial. Dalam rekaman video ini, nampak sejumlah orang yang diduga preman kampung meminta para pengunjung wisata untuk membayar Rp20 hingga Rp50.000 jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Padahal para pengunjung sudah membayar tiket masuk di loket resmi dari pengelola yang berada di pintu masuk wisata. Anggota Polres Lumajang merespon cepat aksi yang meresahkan wisatawan ini, meringkus 4 orang yang diduga preman kampung. HP-nya lepas, HP-nya taruh. Iya, Pak. Iya. Sama saya bawa ke Polda sekarang. Sama saya bawa ke Polda. HP-nya taruh. Jalan dulu. Bentar, Pak. Empat orang yang diduga preman langsung digelandang ke Polres Lumajang. Pungli yang dilaksanakan beberapa orang terkait dengan tiket yang di lokasi wisata Tumpak Sewu. Kemarin diadakan pengecekan dari Polsek juga bergabung dengan Polres, didapati ada 4 orang yang kita amankan di Polres Lumajang. Praktik-praktik pungli yang dilakukan oknum preman kampung ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata air terjun Tumpak Sewu yang sudah terkenal hingga mancanegara. Polisi terus berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.